Aku tidak tahu siapa nama depan atau kedua kali ini. Luo Ming juga berkata. Dengan jatuhnya suara Luo Ming, mata keenam orang itu juga terfokus pada gedung bertingkat, karena lelaki tua itu juga mulai membaca tempat kedua. Pemula berbakat tingkat kelima adalah yang kedua, Yueru. Pria tua itu tersenyum sedikit setelah mengatakan itu. Jelas, tiga besar tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di atas slip batu giok, ada beberapa anak laki-laki di belakang Yueru kedua, tetapi lelaki tua itu tidak membacanya. Ketika Yueru mendengar ini, dia juga tersenyum sedikit pada Xiao Yan, dan kemudian terbang ke atas gedung tinggi. Aku pernah melihat senior, Yueru juga berkata dengan hormat. Hehe, bangun, orang tua ini tidak tahan dengan hadiah sebesar itu. Orang tua itu juga berkata dengan riang. Orang-orang di atas alun-alun melihat 3.000 sutra menggantung dari punggung Yueru, yang terutama bergerak di bawah angin. Selain sosoknya yang ramping dan akomodasi yang indah, orang-orang di atas alun-alun segera merasakan perasaan mendesak. Perasaan menjadi hilang dari pandangan seperti peri yang turun ke bumi. Bagaimana mungkin, tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya, pria yang dikenal sebagai mage juga menatap Yueru di atas gedung tinggi dengan mata terbelalak, tampak tidak percaya. Mu Feng, yang berdiri di samping Xiao Yan, juga cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa puncak Dou di bintang 3 yang tampaknya lemah ini akan lebih tinggi darinya. Apakah ini yang kedua? Kupikir giliranku kali ini. Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, tanpa diduga, status Yueru sebagai pewaris hanya bisa di peringkat kedua. Kekuatan puncak Samsung Doudi juga layak untuk tempat kedua ini. Apakah ini operasi kotak hitam Anda atau apakah Anda tua dan bingung? Seseorang di atas alun-alun juga berteriak, jelas tidak puas dengan evaluasi semacam ini. Artinya, bagaimana kekuatan puncak Samsung Doudi datang dari? Ambil kursi ini, mungkinkah ada kesepakatan yang curang? Beberapa orang yang menonton kegembiraan di alun-alun juga bersorak kegirangan. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru berbakat kelas 1 dan 2, jadi kali ini mereka datang untuk menonton kegembiraan. Jadi jangan takut seberapa besar benda ini. Pada saat ini, panci itu jelas meledak di alun-alun, seperti semut di panci panas yang berbicara tanpa henti, berdebat tentang kelembapan kedua Yueru. Yueru juga sedikit menunduk dengan matanya, dan ketika dia melihat tatapan tegas Xiao Yan, dia juga tersenyum sedikit, jelas tidak menerima ejekan orang-orang di bawah matanya. Orang-orang di atas alun-alun masih mengutuk, tetapi tiba-tiba lelaki tua di atas gedung tinggi itu mendengus dingin, lalu berkata, hanya dalam beberapa kata singkat, pot meledak di alun-alun seperti guntur. Ini adalah nama yang semua orang di benua Xuanling kenal. Jika peluang seseorang menjadi apoteker adalah 1:10.000, maka peluang pewaris adalah 1:10.000. Ini cukup untuk menunjukkan kondisi keras yang diperlukan untuk menjadi pewaris. Bagaimana bisa? Wanita ini sebenarnya pewaris. Hewan Xia dan 6 lainnya juga berseru serempak. Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, seluruh alun-alun tiba-tiba sunyi. Banyak orang menatap Yueru di atas gedung tinggi dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat orang yang paling dihormati. Mereka sangat jelas tentang kandungan emas dari 3 karakter pewaris senior. Aku tidak peduli tentang ini, mengapa kamu? Yueru juga sedikit mengernyit, dia hanya ingin bergabung dengan sekte dengan tenang, dan kemudian berlatih sampai dia dapat menerima warisan. Lalu menerima warisan, dan kemudian membantu Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yueru samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan memiliki beberapa rahasia yang tidak begitu sederhana, yang dia tahu dari tanda warisan di dahinya. Selain itu, cedera ayahnya telah disembuhkan oleh Xiao Yan. Sekarang, keluarganya berada di bawah manajemen ayahnya, dan dia dapat dianggap tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Dia membuang terlalu banyak waktu sebelumnya, dan sekarang dia berada di rumahnya, masa mudanya, dan dia punya waktu untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Lagi pula, hal semacam ini juga Tuhan memberkati saya untuk Xuantian 3 hari. Pria tua itu tersenyum puas setelah dia selesai berbicara. Saya tahu kekhawatiran Anda,
Tidak baik untuk mengungkapkan identitas pewaris, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa identitas pewaris juga sangat dihormati oleh orang-orang dalam Suan 3 hari ini, dan jumlah masing-masing pewaris adalah di tempat misterius hanya ada beberapa orang di Sansan, dan semua orang pasti berada di bawah perhatian dan perlindungan Suan Sansan, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang tua itu jelas salah mengerti apa yang dimaksud Yueru dan buru-buru dijelaskan. Yueru tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu. Itu sebenarnya pewaris. Keributan di alun-alun tampaknya sangat tinggi. Mereka yang hadir adalah semua orang yang mengetahui nilai pewaris, yang sebanding dengan sang alkemis. Alkemis memiliki jaringan hubungan yang sangat besar, sedangkan pewaris memiliki kekuatan yang kuat dan beberapa cara unik. Keduanya memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika Anda ingin menjadi salah satu dari keduanya, tanpa kecuali sangat keras. Wanita ini sebenarnya bisa menjadi pewaris. Pria yang dipanggil Kakama juga mengecilkan pupil matanya, seolah-olah dia ingat bahwa dia baru saja menghina orang lain, yang membuatnya berkeringat. Jangan lihat Yueru ini hanya kekuatan puncak dari Dou di bintang 3, tetapi dalam pertarungan nyata, bahkan Dou di bintang 4 memiliki sedikit kepercayaan untuk mengalahkannya, hanya karena dia adalah pewarisnya. Warisan. Oleh karena itu, pewaris adalah beberapa orang yang dilahirkan dengan beberapa fisik atau bakat yang aneh, sehingga mereka dipilih oleh negara adidaya dan memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah negara adidaya. Meskipun peluang ini juga terbuka hingga 55%, pewaris pasti memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh orang terkuat di tubuhnya, jadi selama ia adalah pewaris, ia memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Karena selain kekuatan kultivasi mereka sendiri, mereka juga bisa meminjam kekuatan yang terkuat. Jika dia bisa disebut sebagai kekuatan tertinggi, kekuatannya setidaknya berada di peringkat bertarung abadi. Itu adalah pertempuran abadi. Doudi biasa ini, di mata Dousian, sekecil semut. Oleh karena itu, bahkan jika pewaris itu sendiri lebih lemah, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki beberapa kekuatan terkuat di tubuh mereka. Meskipun mereka lemah, mereka lebih dari cukup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, yang disebut pewaris adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, dan potensi mereka juga kuat dan menakutkan. Begitu mereka menerima kekuatan warisan, dan setelah warisan berhasil, kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Bahkan jika dikatakan benar, itu tidak akan berlebihan ketika saatnya tiba. Aku benar-benar ingin mencoba kekuatan seperti apa yang dimiliki pewaris ini. Itu harus menjadi lawan yang sangat baik. Hewan Sia juga bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan niat bertarung. Sama sekali tidak, pewaris ini cukup tirani, dan sekarang saya tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki, jadi lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, kita mungkin rekan satu tim dalam uji coba berikutnya. Song Cheng juga berkata, potong, katakan saja jika kamu takut. Hewan Sia tidak menunjukkan emosi apapun, dan langsung menghancurkan Song Cheng. Membandingkan Song Cheng, dia tidak berdaya. Bukannya dia takut pada hewan Sia. Percobaan belum dimulai, jadi tidak ada gunanya mengekspos terlalu banyak kartu truf untuk ini, tapi aku harus mengatakannya. Hewan Sia di depannya, bahkan untuknya, cukup sulit untuk dihadapi. Zhu Zuqing di samping tidak bisa menahan tawa. Saudari Siaksia, mengapa kamu berdebat dengan mereka? Mereka semua adalah pria besar dengan 5 besar dan 3 kasar. Zhu Zuqing tidak bisa menahan diri untuk berbicara. 4 orang di samping Wen Yan juga saling memandang, meskipun benar mengatakan demikian, tetapi apakah ada orang yang mengatakan demikian? Huan Zhu Zuqing benar-benar memiliki kepribadian yang takut bahwa dunia tidak akan berada dalam kekacauan, tetapi beberapa orang tidak terlalu peduli. Mendengar ini, Hewan Sia juga mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dan menatap lelaki tua itu dan sosok ramping di atas gedung tinggi. Melihat itu, dia juga menyerahkan token itu kepada Yueru, lalu berkata dengan lembut. Ketika Yueru mendengar kata-kata itu, dia mengabaikan ribuan tatapan di alun-alun.
Dia mengetuk kakinya dan kembali ke Xiao Yan, dan kemudian tersenyum pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yue Ruhe telah kepercayaan buta pada Xiao Yan, bakat Xiao Yan tidak akan pernah lebih rendah dari miliknya.